Dewa, kau tahu nggak dulu tuh ada mitos katanya kalau lewat sini kau nyanyikanlah lagu itu Gugur Bunga, nanti bisa di depan matamu tuh kelihatan penampakan, makhluknya bakal keluar. Dan yang paling terkenal itu katanya ini om, tentara-tentara zaman dulu yang sudah gugur nanti dia menampakkan dirinya di depan kau. Dulu waktu jembatan itu masih aktif dipakai seperti itu, katanya ada cerita yang meninggal di situ, kemudian yang mengakhiri hidup di situ, menggugurkan, Iya itu. membuang apa? Membuang. Membuang janin di situ. Ada beberapa sosok yang lumayan terkenal dari yang aku cari ya. Satu namanya Mbak Yayu. Iya. Oh, Mbak Yayu ini kapan? Halo Sobat Jawanika, dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semuanya. Ya, kita ketemu lagi di gerbang antar dimensi. Cuman ini beda ya Om, kali ini spesial karena kita berada di dalam mobil. Kita pengen jalan-jalan keliling Jogja dan kita ditemani sama Mbak Nadia Umara. Halo, terima kasih ya. Terima kasih Mbak Nadia. Ya, Undang sama-sama. saya lagi. Iya, ini Main kali bareng kita. keduanya ini Mbak. Kali kedua. Kalau saya kali pertama. Kali sama pertama Mbak sama Mas Nadia. Dia. Iya. Akhirnya ketemu juga Mas. Ya, kapan ini nanti kita berdua? Ya, Nah saya itu dia, pengen cepat-cepat lah Mas ya. gantian Cepat ke datang channelnya. gantian Mas Dia mau Om Hao ke Nadia Ya. Umara Channel. ketemu sama sobat. Wah. Wah, ya. Kayak mana ini? Wah nikah. Wah, nikah kan. Oke. Oke, kita ini lagi keliling-keliling Jogja. Kita menggunakan mobil kayak ini ya Om, channelnya Teh saya Iya. kayak ini ya. Coba nanti di sini kita sepertinya nggak akan mediumisasi, nggak akan mediumisasi. Mungkin Mbak Nadia mau Nggak mediumisasi. usah, terima kasih. Ya, oke. Makasih. Kita mau cerita-cerita tentang beberapa spot di Jogja. Mungkin Mbak Nadia Umara sendiri sudah berapa lama di Jogja? 12 tahun. 12 tahun. Kalau Om Hao? 35 tahun. Wow, baik. Sedari dulu. Lama sekali ya. Akamsi. Ya. Katanya ini Sobat Jawanika semuanya di Jogja ini gudangnya semua cerita. Ada yang ketemu apa ya? Ada yang studi di Jogja, ada yang ketemu jodoh di Jogja. Saya. Ada yang ketemu kerjaan di Jogja, rezekinya di Jogja. Cuman beberapa orang, banyak juga sih, ini menemukan beberapa cerita-cerita yang horor, cerita-cerita mengerikan seperti itu. Mungkin memori untuk teman-teman yang pernah di Jogja atau pernah kuliah di Jogja atau yang sekarang masih di Jogja seperti itu. Mungkin cerita-cerita kita malam hari ini kan relate, 1-2 cerita mungkin relate ke teman-teman semua. Nah, kalau Mbak Nadia sendiri dari tempat-tempat atau spot-spot di Jogja yang punya cerita mengerikan atau pernah terjadi peristiwa yang mungkin Mbak Nadia pernah riset atau pernah diangkat, siapa tahu nanti kita juga ternyata pernah penelusuran ke situ kayak gitu. Ada sih beberapa tempat-tempat yang aku sama teman-teman biasa dulu waktu zaman kuliah kan Om, suka ke kita tuh suka ghost hunter gitu loh Mas. Jadi suka ke beberapa titik-titik yang mungkin sudah menjadi rahasia umum warga Jogja. Disebutin? Boleh. Nanti kalau ini biar diedit sama editor. Aduh saya takut nanti. Diedit aja lah ya. Ada salah satu spotnya yang paling membekas itu bundaran di sebuah kampus yang lumayan terkenal begitu di Jogja. Oke. Terus ada lagi banyak sih Bang. Jembatan. Oh, jembatan mana? Jembatan banyak ini. Disebutkan enggak apa-apa ya? Jembatan Nggak apa-apa, Red. diedit. Oh, oke. Jembatan legend ya. Terus ada beberapa spot-spot di daerah atas sana. Aduh nggak bisa aku sebutin deh itu sumpah. Oke. Ada banyak banget. Yang mau diangkat dulu atau mau diceritakan dulu yang mana kira-kira? Menurut kata hati Mbak Nadia. Yang masih membekas kali ya. Itu di bundaran yang kampus itu. Jadi itu yang paling membekas banget di aku karena dulu bukan aku yang ngalamin tapi aku ada di situasi itu tuh loh. Oke. Mas, Om. Jadi ada kan mitos
Aku nggak tahu sini percaya nggak percaya, tapi ada mitos katanya ada di sebuah bundaran itu nggak boleh menyanyikan lagu, salah satu lagu kebangsaan, yaitu lagu Oke. Gugur Bunga katanya. Pada suatu malam kami biasa anak kos kan Om, begadang-begadang, pergilah mau makan fast food. Aman Om, ngapa Om tarik nafas? Enggak aman. Aman. Takut aja, Parno gitu sudah bawaan samping Om Hauri. Jadi kan kami pergilah malam-malam itu, pengen lapar, pengen makan. Waktu lewat, nah ini simpangnya nih Om, lokasinya di sebelah kanan nih. Gue bilang, Wewa, kau tahu gak dulu tuh ada mitos katanya kalau lewat sini kau nyanyikanlah lagu itu Gugur Bunga, nanti bisa di depan matamu tuh kelihatan penampakan, makhluknya bakal keluar. Dan yang paling terkenal itu katanya ini Om, tentara-tentara zaman dulu yang sudah gugur, nanti dia menampakkan dirinya di depan kau. Kata, masa iya nanti ya? Udah dari fast food kita putar balik kan mau balik lagi ke atas. Wak, lewat sana yuk, kata temanku. Kita berempat, pergi 3 perempuan 1 laki-laki. Terus waktu lewat, ayolah nggak apa-apa. Waktu itu kebetulan jam 1 malam padahal, tapi jalan masih rame Om Jogja. Rame, udah nggak apa-apa, paling di dalam juga masih rame. Waktu kami belok ke kiri rupanya nggak ada siapapun, gelap. Nggak ada motor, nggak ada mobil satupun kan. Udah lawak lewat aja yuk. Nanti ku tunjukin kau di mana bundarannya, tapi ya udah kita nggak usah berhenti, lewat aja, yang penting tahu. Waktu udah lewat, Wak, nggak usah nyanyi ya, aku bilang. Oke. Nah posisinya Nadia di sini, temanku Ade di sini, ada lagi perempuan di sini, Feby, yang mengendarain mobil cowok namanya Topik. Masuk ngeng, terus tiba-tiba teman aku si Feby nyeletuk. Aduh Nat, katanya, kenapa? Tenyanyi dalam hati Nat, katanya lah. Enggak usah kau nyanyikan, tenyanyi dalam hati, kata dia. Ya udahlah, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Nanti udah baca-baca doa aja kok, insya Allah nggak kenapa-napa kok. Udah tenang, kita rame. Jalan. Wah, ini dikit lagi kita sampai. Kalau aku bilang tengok kanan ya, berarti itu bundarannya, aku bilang. Iya, siap. Waktu jalan net, wah itu dia belok. Tengok kanan, Wak. Waktu mau tengok kanan, tiba-tiba Topik ngegas mobil Om. Bang. Nah itu waktu itu kita nggak tahu. Wah, langsung disambil marah kan. Wah, itu udah jaglukan sampai muter bang, saking dia paniknya. Polisi tidur. Iya. Polisi tidur. Wah, gitu kan. Tiba-tiba kami nggak ada yang berani nanya kenapa nggak ada. Diam. Udah pada takut baca-baca doa, terus tiba-tiba si Topiknya berhenti, udah agak rame nih situasi. Dia berhenti, dia minggir, terus dia balik badan ke Nadia. Kok ngapain tutup mataku gitu. Jadi ceritanya, aku nggak ada tutup mata kau Topik. Waktu itu aku diam aja di sini, aku bilang, aku nggak ada. Jadi dia itu ternyata waktu ngelihat ke kanan matanya ditutup Om. Bisa ya? Bisa. Enggak, jadi kan, itu ada sebelah Ditutup kanan. gini. Oh. Atau gimana? Waktu dia nengok ke sini mata dia tertutup. gitu. Oh, tertutup. Tertutup, Maksudnya langsung tiba-tiba gelap. buta ya? Oh iya. Tiba-tiba ngutek langsung, wah. Terus ya udah nggak ada Topi, aku nggak ada nutup mata kau kan, kau yang bawa mobil, aku tutup matamu, tabrak aku juga, kenapa-napa. Serius karena nggak ada. Nah itulah terakhir. Sama itu betul-betul membekas karena habis balik dari situ kita juga kayak nggak enak gitulah situasinya. Ya Padahal udah, cuma ya, nyanyi ya. dalam hati itu. Wallahu alam, itu mitos sih katanya. Tapi itu kejadiannya setelah dinyanyikan dalam hati itu. Setelah temen aku keceplos, Nat nyanyi dalam hati Nadia katanya. Gitu ya. Itu nengok kanan jebret langsung begitu. Itu gimana ya itu? Emang bisa bisa kayak ketutup gini ya? Lagunya Gugur Bunga itu gimana sih? Ya, betapa hatiku seakan telah gugur. Kita nyanyiin pula ini. Nggak apa-apa Udah, itu. sampai situ aja. Aku mancing ini. Mancing. Udah, sampai situ aja. Sampai situ aja. Terus Jadi dia yang ketutup mata tuh ditutup. itu gimana, Om? Iya. Memang ini kan satu tempat yang fenomenal ya. Memang jika dilihat bertahun-tahun yang lampau, memang banyak seperti pahlawan tanpa nama. Ya, pahlawan yang kalau kita lihat areanya sendiri itu kan memang pada masa lampaunya masih berbentuk seperti bukan hutan tapi seperti bulak itu. Jalan tapi yang kanan kiri banyak perkebunan gitu. Saat ada satu pertempuran ini memang apakah terjadi di era kolonial Belanda atau militer Jepang, banyak sekali yang menjadi pahlawan dadaan ataupun yang waktu itu untuk mengusir penjajah itu panggul senjata gitu.
Panggul senjata. Iya, jadi manggul aja tinggal kayak TKR gitu, tentara rakyat gitu. Banyak yang menjadi korban jiwa. Dan sebenarnya ketika niatnya ke situ untuk menyanyikan lagu ini karena kan untuk mengenang satu duka yang mendalam ya, dan mengirim doa, entitas yang akan datang itu memang dalam wujud yang berdarah-darah, dengan luka penuh luka gitu. Tetapi kalau kemudian iseng atau hanya sekedar ingin tahu, biasanya entitas-entitas yang ada di sekitar itu pun nanti bisa ngeblok ataupun akan mewujudkan satu yang menyerupai dengan kejadian itu gitu Mbak. Jadi kejadian ini sebenarnya bukan matanya ditutup, tapi akses jalan yang dilihat itu diserubungi dengan satu hal yang dia kayak ada pembatas, ada hijabnya gitu, yang kemudian ketika kita misalnya melihat daerah situ tertutup korden gitu, jadi gelap semua. Tapi mata ini nggak mengalami kebutaan atau ditutup gini tidak, atau cuman di depan kita ini kayak ada korden iya, tiba-tiba iya, dia nggak iya. boleh lihat gitu. Iya, seperti itu. Itu bedanya sama kepanikan sesaat itu gimana Om? Kan kadang kalau panik sesaat kadang kita nggak dengar orang ngomong, orang teriak kita nggak dengar, ada orang ini kita nggak lihat, kan ada kayak gitu. Iya. Bedanya sama yang itu apa? Ya kalau kepanikan sesaat itu sebenarnya panik itu kita fokus pada satu hal untuk menyelamatkan diri pasti. Jadi lepas dari kita apa yang kita lihat, kita dengar itu akan kabur sementara. Karena otak itu kan akan fokus ya, kayak ibarat kata kita megang tiang listrik kemudian tersetrum, pasti kan secepat mungkin kita akan gini. Jadi kita nggak akan lihat, kita nggak akan mendengar. Jadi fokus saraf untuk menggerakkan motorik yang ada di sekitar kita. Itu. Tetapi jika saya pahami tadi ketika Mbak Nadia cerita, itu sebenarnya tempat itu tertutup, tercover. Itu walaupun dalam hati, tapi kan resonansi energinya terdengar, Mbak. Karena ketika kita entitas astral ataupun energi astral itu bisa mengambil apapun itu yang halus, tidak selamanya secara verbal diucapkan, tapi dalam hati atau kita pikirkan itu sudah terjadi atau sudah diketahui. Getarannya itu ya? Iya. Berarti sama halnya misalnya ada satu sosok, kalau disebutkan katanya ada sosok dengan bernama disebut 3 kali, nanti dia datang. Iya. Kalau tersebut dalam hati nggak sengaja 3 kali? Sama. Iya. Nah, misal mau sampel siapa gitu. Sering pula kayak gitu. Nggak usah Iya, pasti, disampel Mbak. ini. Karena kalau saya pas nonton di Mbak Nadia Omara channel ya, kadang yang diomongkan itu mendampingi Mbak di Ya gerakannya Allah. gitu. Dia ini cuma bilang ini aku yang diceritain gitu. Keren. Ya, karena kan ada lintas Mbak dan Iya. tidak terikat oleh ruang dan waktu. Jadi kapanpun ketika kita bicarakan, ketika kita akan menuju ke suatu daerah atau kita keingin ke suatu daerah, itu secara otomatis sudah terdengar. Hati Wak, yang tersebut dalam hati datang dan nanti Wak enjoy. Kayak mana ini Pak? Mana? Terus. Oke. Iya. Terus kalau ini Mbak Nadia, kita masih ada di ini ya, seputar bundaran kampus yang tadi diceritakan. Ada beberapa cerita seseorang yang katanya mahasiswa sih. Tahu aku. Itu udah jadi urban legend. Oh gitu ya. Tahu aku. Yang apa? Yang mengakhiri hidupnya negara. Oh, tahu aku. Iya. Tahu. Gimana kalau Mbak Nadia gimana versi Banyak materi yang Om. Mbak Nadia punya? Yang di kampus ini, karena memang ada juga beberapa Wawa ngirimin cerita yang di soal kampus ini. Aku juga dulu yang dari masa Ghost Hunter itu kan kita riset nih, mana nih kita cari-cari, dan ada beberapa sosok yang lumayan terkenal dari yang aku cari ya. Sebut namanya enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa. Yang satu namanya Siapa tahu datang. Coy. Iya. Ya aku sekali aja aku sebutkan nanti. Satu namanya Mbak Yayu. Mbak Yayu ini katanya kan Om, dia ini orangnya cerdas, pinter, rajin, terus tiba-tiba dia bikin skripsi. Bukan tiba-tiba dong, masa bikin skripsi tiba-tiba. Sudah saatnya dia bikin skripsi. Udah selesai skripsi, udah jadi, ujian lah kan. Udah mau ngapa ya Om? Bang? Nggak apa-apa, lanjut aja. Ya kan? Terus aku takut aja kayak gini. Nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa ya? Mbak Yayu ada 2. Dan si Mbak ini saking rajinnya, dia pintar, dia totalitas bikin skripsi, waktu mau ujian kelulusan ditolak. Akhirnya dia mengakhiri nyawanya dengan loncat dari gedung fakultas, lupa aku. Ekonomi.
Ya Allah, Mbak siapa, disebut, Mbak? aku pernah lupa lagi Oh tadi. ya, sorry. Udah terkoneksi soalnya. Oh sudah. Udah yakin sih aku. Iya Oh. Mbak itu, Mbak siapa? Mbak Yayu. Ika. Udah ketiga ya. Aduh, Mbak tersebut, Wak. Maaf. Ya udah. Kenapa? Belakang kosong. Oh iya. Gak apa-apa, ikut aja. Nah ini karena Mbak Nadia udah ceritakan, ini harus diceritakan sampai Tuntas, selesai gitu ya. iya, iya. Tuntaskan. Harus Iya, iya. dituntaskan soalnya. Udah disebut 3 kali tadi. Sampai tuntas nanti baru ini. Itu bener nggak sih Om? Iya. Iya. Eh, Iya, memang ada beberapa yang meyakini ini menjadi satu mitos ataupun satu cerita, mm-mm. atau nama ini sebenarnya nama samaran, Oh. nama bukan nama aslinya Make sense, gitu, ya. nama Ya, ya, samaran. ya, ya. Dan kronologi kejadian memang di tahun yang sudah lama, tahun 70-80 Baik. gitu. Dan kebetulan kan lokasinya juga tidak jauh dari gedung saya kuliah. Oke. kadang ke tempat fakultas saya gitu. Dianya di perpus, berarti perbatasan itu Mbak, lokasinya itu. Beliau ini kadang menampakkan diri dengan pakaian di tahun 80-an gitu. Tahun-tahun lama gitu, tahun-tahun lama. Miturut cerita memang cerita ini menjadi urban legend atau diceritakan itu untuk memotivasi mahasiswa-mahasiswi yang belum lulus gitu. Namun saya meyakini memang ini satu resonansi energi residual memori yang pernah terjadi di situ. Sosok ini memang saya sendiri pernah menjumpai di perpus ya, terutama perpus sekitar gedung lah, saya nggak nyebutkan fakultasnya. Ya. Dan ini beliau ini memang benar kejadiannya. Dulu satu orang yang cerdas. Oh betul. Iya. Yang memang nilainya bagus waktu kuliah. Tetapi karena di akhir itu ada satu perdebatan yang terlalu idealis ya. Jadi tidak sinkron dengan dosen pembimbing dan penguji. Baik. Sehingga hasil karyanya itu skripsinya nggak diakui atau diulang dulu gitu. Sementara masih berpegang teguh dengan keinginannya ini. Bahkan saya melihat ketika asistensi itu bertemu dengan dosen tuh, itu kan dulu masing-masing ketik ya, itu kan kadang dibuang ke tempat sampah gitu. Terus nggak mau, paling nggak mau ini gini. Nah, Ctrl C Ctrl V nggak bisa ya. Langsung ya. Nah, karena sudah sangat pede ya, saya harus lulus tepat waktu, ternyata menjadi SA, sarjana abadi. Teman-teman angkatannya sudah lulus semua. Dan karena dijulitin temennya, diomongin temennya, jadi SA gini-gini, depresi. Dan karena depresi ini kemudian mengakhiri itu dengan yang dimaksud tadi, loncat dari lantai 3. Ini terkadang di jam-jam tertentu, sore lah jam 5-an, dari lantai 3 itu terkadang misal kita ngeliat jendela ya Mbak, kan lantai 3 ya, kadang kok ada orang di sini, tapi setelah sadar mungkin lihat nggak mungkin orang itu melayang gitu. Nah dari cerita beliau ini terkadang berpesan kalau mengerjakan skripsi itu fokus dan apa yang di bidangnya, yang disukai apa seperti apa, dan mending ikut dosen pembimbing, kaburkanlah dulu idealisme ya. Ikutin dulu, nanti kalau udah lulus bebas gitu. Karena ada satu penyesalan yaitu tadi, dan jangan juga ketika penilaian itu yang pingin bawa atau apa menyulitkan diri sendiri, sehingga alih-alih pingin mendapatkan misal sarjana ekonomi ataupun apa ya, atau sarjana hukum, justru malah mendapatkan SA, sarjana abadi. Gitu. Saya pernah ini Mbak. Apa tuh? Sama Om dulu sempat ini ya Om, kita menggambarkan Iya. visualnya ya Mbak Ye, nanti mungkin bisa di-insert seperti itu. Dengan yang saya tangkap ya, tampilannya itu nggak kayak, mohon maaf, nggak kayak hantu gitu loh. Iya. Jadi kayak orang zaman dulu ya, cantik. Itu yang kalau boleh tahu ya, yang menampaki beberapa orang yang berkesempatan untuk melihat itu, apa memang tampilannya masih seperti itu atau ada update? Saya melihat ada beberapa entitas ya. Apalagi ini menjadi satu urban legend dan banyak diomongkan orang. Sebenarnya entitas aslinya itu tidak selalu menampakkan secara langsung, tapi misal begini, ada seorang mahasiswi yang kecapean di kampus, lembur sampai malam, kemudian tidak sadar tertidur. Dalam tidurnya ini masuk
Jadi mensuges kamu mending cepat dikerjain atau juga diperhatikan kesehatannya. Dan iya, justru malah entitas ini yang menyapa maba mahasiswa baru atau mahasiswa di semester tua. Gitu. Kadang ada beberapa yang ngerjain kan kadang sampai sore ya di fakultas ya, di kampus ya. Kadang di maghrib pun diingatkan, misalkan ya boleh tetap mengejar ini tapi dijaga kesehatannya, sama jangan lupa ibadah katanya gitu. Nah, ada entitas lain yang karena cerita ini famous di lokasi ya, menyerupakan. Ya, yang terkadang cloning gitu ya. Ya, terkadang terlihat membawa seperti apa ya ini draft ya, draft skripsi itu, tapi dengan ada luka berdarah, dengan pakaian penuh darah seperti terakhir ditemukan. Dan yang ini yang kadang menyebar ke banyak tempat, yang kemudian lebih orang mengenal dengan Mbak Yayu yang serem ini ketimbang Mbak Yayu yang cantik. Itu ada dua. Jadi ada satu yang diserupakan. Kalau yang ini memang memberikan motivasi menurut saya, tapi yang satunya ini saya menilainya hanya tujuannya untuk eksistensi, menakut-nakuti dengan mengambil ini, gitu. mengambil satu bentuk aslinya gitu yang dari itu. Udah aman ya ini ya. Oke, kalau ngomongin Jogja ya, jadi ketika sudah ini ya Om, sudah terjadi peristiwa seperti Mbak Y tadi mengakhiri hidupnya sendiri, itu tempat tersebut kadang kan jadi apa ya, jadi terkesan horor, kemudian terkesan mengerikan, katanya kalau lewat situ hati-hati nanti diganggu dan sebagainya. Nah ini juga terjadi di beberapa spot lain, di sudut-sudut lain yang ada di Jogja, yang tadi Mbak Nadia sempat sebutkan ada jembatan legend bagi mahasiswa Jogja seperti itu, apa jembatan rem, jembatan merah. Dulu waktu jembatan itu masih aktif dipakai seperti itu, katanya ada cerita yang meninggal di situ, kemudian yang mengakhiri hidup di situ, menggugurkan, membuang janin di situ, dan beberapa kejadian-kejadian lain yang identik sama hal-hal metafisik. Kalau Mbak Nadia sendiri pernah dapat cerita nggak sih dari orang-orang atau mungkin dari Mbak Nadia sendiri? Dapat ceritanya ya yang udah mulai berkembang tuh katanya nggak cuma itu aja Om, katanya di bawah itu dulu tuh kerajaan goib katanya. Karena dulu itu menjadi banyak juga orang-orang yang suka buang benda pusaka ke situ katanya. Terus yang paling terkenal itu tempat buang janin. Nah katanya nih ya Om, ada masih anak muda lah, di luar batas akhirnya hamil, digugurin, ya kan? Digugurin, bayinya dibuang, udahnya mereka balik berdua ini ketabrak, meninggal dua-duanya. Itu yang tempat buang janin. Terus ada katanya pocong. Itu makanya aku paling takut lewat sana malam-malam yang pocong itu. Iya. Ada yang lagi banyak kali jembatan merah itu. Ada yang di daerah situ ada kosan deket, ada kosan yang dekat dari jembatan. Terus katanya ada cewek bunuh diri gara-gara cowoknya itu selingkuh sama anak kosnya, teman kosnya. Tapi teman kosnya hamil, bunuh diri, tapi dia gentayangannya di jembatan merah. Apa tuh? Ini itu aja yang pernah aku dengar. Mbak Nadia kan sering ini dapat cerita-cerita, kemudian kadang diceritakan juga atau digambarkan juga sosok-sosoknya apa sih yang ditemui, yang masuk cerita apa tadi bilang pocong lah, hantu ini, kerajaan gaib dan sebagainya. Ada nggak di jembatan itu tadi yang sosok-sosok yang agak unik, nggak biasa, nggak jarang ditemui di ngesot tapi bukan suster. Apa? Orang. Katanya ada orang ngesot. Terus? Itu berarti yang di luar kan biasanya kayak pocong kan Om. Iya. Sosok hitam layang. Dan kagetin lah apa tuh? nanti. Abang dapat di situ. Orang ngesot. Oh gitu. Kita pernah ini ketemu sosok unik juga ya Om. Iya. Pocong juga sama seperti yang diceritakan, cuman ini kalau di Jogja ini kan ada apa ya, urban legend yang
dia berbeda dengan yang lain bentuknya. Kayak misalnya pocong ada pocong Pocong gundul, gitu kan. yang pernah kita bahas Ya di tahu aku baca DKDC, si ya. Walidi itu Ya udah nggak usah disebut itu. Itu lalis di. Ya. Jangan disebut maaf kalau refleks. Lalis di. Jangan disebut. Ada dua. Jangan disebut. Ya Allah, mana diserem lagi Ini terus. kalau ketiga boleh ditabok nggak? Aku tepuk betul. Itu serem kisahnya Om. Aduh, Terus aduh ada kebayang. yang cantik, yang di rumah pocong namanya. Pocong Sumi. Ya, pocong Ah. Sumi. Nah ini ada satu pocong lagi. Tunggu dulu. Nah Allah. Ini lho Mbak ya. ini Kena gear. jadi ini ada pocong dir. Iya, pocong. Ini salah satu favorit kita karena kok unik. Ini aku bicara ini ya, bicara rasa ya. Jadi aku nggak bisa membuktikan ini benar atau enggak. Apa kan Mbak? Iya tahu aku gear motor ada di kepalanya gini, Wak. Enggak, itu memang secara rasa dia itu request, Mbak. Jadi ketika digambar, Mas, saya sempat dapat kayak informasi dia bilang, Mas, minta tolong ditambahin gear di kepalaku. Nah, kenapa begitu dia? Nggak tahu, itu kan bicara rasa, jadi saya nggak bisa membuktikan itu. Tapi dalam proses menggambarnya ini memang ada beberapa entitas yang kadang request seperti itu. Nah, yang gear ini kok kalau tahu dia Dia minta request gear. dan dia pakai bahasa Jawa seperti itu. Jawa Halus. tongkrongan kayak gitu. Oh, Jawa tongkrongan. Tolong mas ya. Kenapa Aduh, lucu. iki apa tiga igir ning sirahku seperti itu. Ya wis lah, tak ini Bikin gear. saya gambarin aja seperti itu. Jadi riwayatnya katanya Itu. beliau Enggak Ih. beneran. Enggak. Tadi bawa Amis, Mas, di belakangnya Mas Di. Oh. Mata kosong aku lihat gearnya nyanggar gini. Ya Allah. yang dipanggil siapa, yang datang siapa. Enggak, Makanya gear. Ya ini, dia lah itu ini bagian. eksis banget. Konon dulu story-nya dia sebelum dia jadi seperti ini, dia pernah terlibat Begal. perkelahian pelajar. Tawuran. Enggak begal, tawuran, perkelahian pelajar. Kemudian dia jadi ikut tawuran kan, dia jadi korban ke sahabat ini, ke sahabat Sahabat gear. gear, kemudian tidak tertolong seperti itu. Jadi ini bukan mengakhiri hidup sendiri, tapi terbunuh, kena gear Iya. kepalanya, kemudian nggak selamat. Nah sampai dia pindah dimensi jadi makhluk yang seperti ini, kayak apa ya? Mungkin aku salah ya. Kayak dia itu masih punya kebanggaan gitu loh dengan keberaniannya untuk menghadapi Lawan. ya seperti itu. Nih loh tandanya ya gear kayak gitu loh, semacam itu. Gimana? Udah Om? dong. Masih SMA, masih SDA. Bisa apa? Yang ini ditunjuk, yang kalau yang benar yang ini ditunjuk yang mana? Tunjuk yang mana? Ada nggak yang di sini? Nggak ada. Siapa ya? Om? Siapa Enggak, ya? aku parsial. Enggak, siapa? Tengah. Yang tengah nggak mau nunjuk kok dia. Apa dia nggak mau tunjuk Om? Tangannya di. Oh alah. Aku cuma Enggak, gini. kita yang salah, Mbak. Kita yang salah, Gini. monyet ini benar yang ngangguk salah. gitu ya. Ya cuma gini. Eh, Minum bentar ya. minum. Bentar ya. Minum. Mas Gir. Nggih. Niki. Oh ya. Oh Mas, kiri Ya. itu. Masih di jembatan yang di sana. Di sana sendiri atau banyak temannya sekarang? Lo ngomong Sendiri. sendiri. Kadang ada temennya, Mbak, kayak gitu. Ada beberapa entitas yang suka kayak nongkrong sama dia kayak gitu. Iya, jangan kepalanya. sakit Kasihan kepalanya, kepalanya Om masnya Hao. ini. Kalau kepalamu Oh. nggak kerasa itu loh. Masih ada, gearnya yang di sini masih ada. Di kiri ya? Oh, mungkin dia nggak usah kayak Jangan, gitu. jangan. Kayak gitu sakit. Aduh aku sakit ini. Jangan kayak gitu. Cerita boleh. Cerita aja kita. Mau cerita. Mau Kamu cerita bangga apa? punya itunya ya? Masa sakitin orang? Mm-mm. Masih, ininya Enggak anggo nglarani wong kabeh. wow, jangan. Hati-hati.
dilarani uang untuk menyakiti orang. Nggak boleh. Ininya nggak boleh, itu Nggak dulu boleh. aja kayak gitu. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Dah. Mau ada yang disampaikan? Nggak ada. Nggak ada. Sampun, matur nuwun nggih. Sampun Matur nuwun rawuh. nggih. Nggih, Mas matur Kir. nuwun. Jangan Matur loh. nuwun, dah. Serem Ini- banget. ini jadi Astagfirullahaladzim. mediumisasi tadi kesepakatannya Kesepakatannya kita nggak mediumisasi. Mas Kiki iseng ya, Mas. Pojok sini, Mbak. Masih? Enggak, udah pergi Udah dia. pergi. Dah, dia. ya Kan udah, aku ya gini udah. ditarik. Lihat aku gitu. Tak lihat ini. Wah, masuk gitu, Mbak. Ngapa dia gini-giniin aku, Mas? Dia kayak mau pengen wah, gua Mau berantem kan? Ini Anak STM itu, Mbak. Tawuran. STM Pride kayak gitu. Terus kayak pakai kan diputer-puter gini nancep tuh. nancep Gini. biar. Dan itu sampai sebenarnya meninggalnya itu nggak di lokasi tapi di rumah sakit, Mbak. Ya Allah, tersiksa. Jadi nemplek gini kan kalau di sini kan strukturnya beda ya. Ketika dia masuk nggak langsung gampang dicabut. Kemudian darahnya itu dia nggak langsung ngucur, Mbak, karena ketutupan kan. Nah, takutnya kalau mepet banget itu berarti. kalau dicabut gini Muncrat muncrat. pasti. Jadi kayak ini gumpalan saus tomat darahnya. Kena otak lah itu pasti ya. Iya. Jujur Jadi percaya. kalau didiemin malah nggak terlalu fatal, tapi kalau dicabut nanti kena saraf dan semuanya. Dan di sekelilingnya gearnya itu kayak ada saus tomat tuh loh, Mbak, yang mau makan kayak spaghetti, saus tomat yang kental. Nah, Tahu. darahnya jadi kayak gitu. Nah, ini ketika mau mendapatkan penanganan meninggal di UGD. Dan sebenarnya nancapnya ini kan karena sampai mati. Jadi setelah itu baru dibuka itu, setelah meninggal baru dilepas. dibuka. Iya. Tapi saya melihatnya gini sih, ini memang dimakamkan di suatu tempat. Temennya yang nemenin dia itu waktu melayat gearnya dibawa. Jadi saat 3 hari itu dia mimpi gear yang kan jadi bahan bukti itu. Dia bilang sama keluarganya dibawa pulang. Terus dia bilang gearnya itu dikuburin aja sama dia. Jadi akhirnya dikubur. Dikubur. Wow. Dijadiin satu. Sebenarnya itu kan jadi bahan bukti, Mbak. Tapi Iya dong. ternyata dia masuk ke alam mimpi. Pesan terakhir sebelum dia mati itu juga bilang, ini nanti kalau aku mati pun juga ikutin aja. Jadi sebenarnya kayak gear berjalan sih di situ. Dan energi negatifnya kadang mempengaruhi orang-orang tertentu untuk melakukan aksi yang sama. Tawuran. Ini ya, ketika dikaji secara metafisik, kadang peristiwa-peristiwa kematian yang tidak wajar itu juga punya story tersendiri di versi metafisiknya gitu ya, Om. Hening. Aman, Mbak Nadia? Aman ada. Jangan Insya Allah. jangan kapok. Ya, nggak Aman kapok. kok. Oh, sampai tuntas saja. Ngapa, Om? Ngapa? Ngapa dia? Ini masuk lagi? Enggak, Di Om. lewat jembatan tadi. Enggak. Oh, Enggak ada perempuan cewek wujudnya. oh ya udah, ya udah, skip ya. Udah lewat jembatan gitu. Bahas jembatan, pas pula lewat jembatan. Soalnya ini mau masuk ke pembahasan yang lebih levelnya lebih up sedikit, Mbak Nadia. Allah. Kan peristiwa mengakhiri hidup seperti itu Iya sih. nggak hanya terjadi di perkotaan. Kadang kalau Betul. orang alasannya apa sih orang melakukan seperti itu, kan misal stres, kemudian tekanan hidup, kemudian dibully teman atau punya masalah yang rumit banget kayak gitu. Nah, tapi ini terjadi di daerah-daerah yang lebih banyak masyarakat tradisional atau pedesaan seperti itu. Kalau pernah dengar, ini masih jadi kontroversi sebenarnya antara benar nggak sih yang seperti ini tentang mitos pulung gantung seperti itu. Apa? Pulung gantung. Pulung gantung apa tuh, Mas? Pernah dengar? Ada peristiwa semacam mengakhiri hidup secara bergantian seperti itu di daerah Jogja bagian timur, daerah Gunung Kidul seperti itu. Kemudian masyarakat di sana banyak yang melakukan gantung seperti itu. Jadi pulung gantung tuh Pulung gantung. gantung itu Pulung tuh apa? pulung itu semacam kayak apa ya? Sebenarnya pulung itu kalau
Jawa itu positif, kan pulung itu keberuntungan, kejatuhan rezeki. kayak Iya. wangsit, inspirasi, Oh. intuisi yang bagus seperti itu. Kadang kalau misalnya mau jadi kepala daerah atau jadi pemimpin daerah seperti itu, kadang ada orang yang lihat pulungnya masuk ke rumah itu, mungkin dia bakal jadi kepala daerah seperti itu. Pulungnya masuk ke rumah itu berarti berbentuk. Beberapa orang melihat itu bentuknya seperti bola api yang melayang, tapi kayak melayangnya nggak melesat cepat kayak meteor Panas gitu, banget. nggak. Nanti ada perbedaannya. Oke. Saya Ya Allah. kayaknya bawa gambarnya, bentar. Sama Mbak Nadia, beberapa orang kadang mengira itu banaspati, cuman yang kami temui, saya sama Om Ho, ada bedanya. Bentar. Nah ini yang banaspati, ini yang Oh, ini banaspati. ya pulung itu lebih kayak ada Ada ekornya ekornya. kayak gini ya. Oh. Nah kalau yang bola api aja biasanya kan banaspati atau misalnya teluh atau apa, orang-orang zaman dulu di desa-desa kadang suka lihat ini. Tapi kalau pulung gantung yang tadi diceritakan itu ada ekornya dan dia larinya Pelan. nggak cepat, pelan kayak layangan kayak gitu. Baik. Nah ini ketika masuk ke rumah orang itu Pulungnya dipercaya Akan ini menang. yang akan jadi, Terpilih. kalau pulungnya bukan pulung gantung bisa terpilih, pulung yang baik ya, yang positif. Tetapi kenapa kok dinamakan pulung gantung? Karena ketika seseorang dapat pulung itu, dia akan menggantung, gitu itu, mengakhiri hidup dengan menggantung. Astagfirullahaladzim. Yang pilih siapa? Nah, ini kayak punya kehendak sendiri. Nah, nanti siapa, terus besok siapa, nanti beberapa bulan atau beberapa tahun siapa. Jadi, Sehingga sempat ada data orang yang melakukan begini itu dalam setahun ada berapa, itu ada datanya kayak gitu. banyak Banyak di daerah tadi itu. di daerah tadi. Karena ini nih. Dipercaya Dipercaya, karena sama ini warga sekitar. seperti itu. Astagfirullahaladzim. Jadi Jadi kalau rumahnya didatangi lah sama pulung gantung itu, kemungkinan dialah nanti yang akan mengakhiri. dan ada ciri-cirinya, biasanya di lokasi meninggalnya ini ada bulatan-bulatan tanah. Kalau orang Jawa namanya gelu, Bulatan-bulatan tanah. bulatan dari tanah liat. Ini Oke. biasanya untuk ganjel ketika pemakaman, kan Iya, biasanya tahu. dimiringin. Nah itu bulatan-bulatan itu Ada. tahu-tahu ada kata tutur masyarakat di sana seperti itu. Nah gimana ini kalau Mbak Nadia udah pernah dapat cerita yang kayak gitu? Aku belum? baru tahu ini. Baru tahu ini. Baru tahu ini. Berarti ini ya orisinil ya, Orisinil. dari KTJ ininya, informasinya. Mungkin kalau misalnya ada kesempatan buat riset buat ini, coba Mbak Nadia. Coba Karena nanti itu aku riset kisah horor Wawa ada nggak pulung gantung. masih jadi kontroversi. Ada yang memang mengatakan iya, saya benar-benar melihat, saya ini keluarga saya sendiri seperti itu, ada saksinya. Tapi ada yang mengatakan enggak, ini sebenarnya kondisi psikis masyarakat, kemudian karena apa ya, karena mungkin ada masalah, kemudian edukasi juga nggak sekomplit yang ada di kota, misalnya ada psikolog, psikiater dan sebagainya, akhirnya memilih jalan itu seperti itu. Kalau sudah dia tidak pilih, ada kemungkinan nggak jadi nggak Om? Ada, kayaknya ada ya Om. Dulu ada yang gagal ya Om. Nanti Om mau Ada coba yang yang gagal? cerita. Gimana Om? Iya, sebenarnya kan ini memang diawali dari suatu cerita yang miturut cerita. Itu lokasi ini pernah dipergunakan untuk laku ini ya, buntir gitu secara massal di era Prabu Brawijaya, salah satu raja Majapahit. Jadi saat tuannya ini meninggalkan tempat, pengikut-pengikut setia beliau atau prajuritnya, panglimanya itu kemudian melakukan aksi itu dengan menggantung diri. Gitu, karena tidak jauh dari tempat ini ternyata kita menemukan sarangnya, sarang pulung gantung. Yang itu bentuknya bukit, hutan bukit itu Mbak. Kita tuh KTJ temuin. Iya. Sarangnya. Sarangnya. Dan kita merasakan eksperimen metafisika yang cukup
ini cukup Kuat. kuat. Bukan hanya Om Hou dan saya, tapi warga sekitar juga. Oh. Kru kita juga mendengar. Ini yang sedang pegang kamera ini juga katanya disenggol sesuatu, dikira daun ketela, tapi ternyata nggak ada pohon ketela. Ya Allah. Terus kita sama-sama kabur. Ya, dan itu kita pas dini hari itu Mbak ke lokasi itu. Dan memang kita banyak pengalaman juga ya waktu itu ya. Iya. Dan nanti saya ceritakan. Oke. Jadi dari kejadian ini itu menurut cerita orang yang dalam kondisi sedang kebimbangan, galau, depresi itu akan gampang keseret karena di waktu-waktu tertentu bentuk dari pulung gandungnya itu kadang mutar-mutar di suatu daerah, nanti hilangnya di mana. Itu misalkan jam 12 malam, jam 4 ada laporan orang melakukan tindakan tersebut. Dan memang ini secara psikologi ataupun secara data statistik, lokasi ini kan memang maaf kata ya banyak yang masih prasejahtera. Lokasinya yang tidak subur dan macam-macam, sehingga membuat orang gampang untuk melakukan itu. Ada beberapa yang gagal tentunya. Gagal ini seperti halnya talinya putus ataupun ingat atau apa, itu menjadi penyitas dan masih melakukan langkah ataupun uji percobaan untuk kedua dan Ya Allah, ketiga. dia ulang lagi. Iya. Ada Dan ketahuan ya macam-macam Mbak. Dan kita mendatangi satu rumah yang dipakai dan ini kemudian ditinggalkan. Satu rumah ditinggalkan. Satu rumah itu pernah di- jadi sasaran pulung gandum. Iya, dan memakan korban Ada. melakukan aksi itu di dalam rumah. Oke, habis itu rumah itu Ditinggalkan seperabotnya, sebaju-bajunya. Langsung kabur aja mereka. Iya, keluarga. Jadi dan itu kemudian kayak disingkurin gitu loh Mbak. Jadi rumahnya ini di sini, rumah warga yang semula menghadap kemudian berbalik arah. Jadi kayak ditinggalin. Termasuk warga-warganya atau tetangga itu menjauh bukan terus pindah rumah, bukan, tapi misal nih di tengah sini toh ada rumah yang berlawanan arah atau di sebelahnya, langsung ditembok dan balik arah. Pintu Gitu. mereka jadi Iya. renovasi rumah supaya nggak ngadep rumah itu. ngadep Ya itu. Dan Allah. waktu kita masuk, robotnya masih komplit di dalam, bahkan fotonya, bajunya. Jadi kayak rumah ditinggalin aja, nggak. Misal kalau kita lihat rumah, dipikirnya rumahnya kosong, nggak, masih ada bangkunya, masih ada TV-nya bahkan ya. Setakut Kayak itu yang mereka. fotonya. itu bukan, tapi kayak cuman ditinggal ke luar kota atau ke luar negeri, tapi nggak Lama nggak pulang-pulang gitu Mbak. Nah, satu kejadian yang masih kita ingat itu waktu kita habis penelusuran, itu ada yang melakukan itu. Waktu lagi Setelah lagi selesai syuting kan? jam habis subuh waktu itu. Habis itu pengumuman. Kita jadi kan namanya orang asumsinya banyak ya, disangkanya kita datang ke markasnya ataupun kita datang ke sarangnya itu, mubal itu kayak keluar semua. Jadi dihubung-hubungan sama itu sampai kemudian ada kru atau teman dari kita ikut dalam tahlilannya itu Mbak. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya, cuman karena maaf ya mungkin yang seperti saya sebutkan tadi, banyakkan warga yang prasejahtera, kemudian mungkin dalam pendidikan mungkin belum jauh gitu, jadi terkadang masih terhasut ataupun pola pikirnya itu belum bisa luas itu, jadi mencocokologikan gitu. Tapi kita juga punya etika karena kita menghargai warga karena sudah izin warga juga, dan karena kejadian ini kita anggap kebetulan gitu, tapi kita tetap punya tanggung jawab untuk ikut prosesi itu. Oke, kalau Mbak Nadia sendiri dapat materi atau cerita-cerita tentang apa ya, kisah mengakhiri hidup kayak gitu banyak nggak? Banyak juga ya. Rasanya gimana yang ketika Mbak Nadia harus membacakan, menceritakan kisah yang seperti itu? Itu kan karena kisah sedih ya Bang ya. Jadi waktu mau diceritain atau waktu lagi ngebaca tuh bawaannya juga ikutan sedih satu. Terus ada biasanya dapat ceritanya itu kata yang nggak cuma murni karena depresi, karena yang itu katanya juga ada bisikan. Nah kalau ada bisikan kan kita jadi parno juga, jangan nanti tetap bisik-bisik yang enggak bisa ngakhirin nyawa juga kan. Oke. Gitu doang sih. Biasanya keperasaan sedihnya. Ya ampun, sayang banget gitu, kenapa lu ngakhirin hidupnya gitu. Nah ini kita kayaknya mau dibawa ke suatu tempat
oleh Om Hao. Inilah Om Hao nih. Om Hao ini Mau kadang kemana, Om? suka Nggak jalan-jalan kayak aja gini. kuliner katanya. Iya. Cuman katanya tempatnya ini Oh, punya makin cerita jauh, yang makin jauh. identik dengan apa yang tadi kita bahas Mbak Nadia tentang Astagfirullah. akhir hidup yang tidak wajar seperti itu. Ini ke lokasi. Sepertinya Hah? ini udah mau Mau sampai. Om Oh. Hao. Biasanya kan kalau kita dulu waktu kuliah itu kan ada teori, ada praktek nih, Mak. Gitu. Nah, gitu juga. Experience-nya itu langsung ke lapangan gitu ya. Iya. Ini ya Sobat Javanika nih, Om tuh bilang udah yuk kita jalan-jalan Nat, yuk kulineran. Paling nanti bahas-bahas dikit-dikit aja lah. Pikir mau diantar pulang Om. Jadi kita Iya. kemana ini? Nah ini kan jalannya makin lama makin naik. Iya Jadi kenapa kita makin ke naik? Oh aku tahu. daerah utara Jogja, dekat-dekat kawasan kaki Gunung Berapi. Nah di situ ada katanya sebuah rumah. Nanti Om yang ini yang kasih tahu detailnya gimana. Yang itu punya cerita kayaknya nggak kalah horor dengan apa yang kita ceritakan barusan di mobil kayak gitu. Gimana Mbak Nadia? Ya udah Masih. ini nggak mungkin aku diturunin tengah jalan. Aku nggak mau ikut aku di sebal. Gimana? Ya udahlah yuk sikat. Gimana Om? Om. Oke. Ya, nanti kita coba lihat ya residual energi dan memorinya seperti apa. Atau kita mendapatkan pesan apa nanti di Iya. situ. Mm-mm. Lokasi ini memang aktual, sangat baru sekali, belum lama ini kok kejadiannya. Wah, Tapi dulu juga pernah ada kejadian yang serupa, di tempat yang sama. tempat yang sama. Wah, Jadi polanya terulang-ulang terus dengan cara yang tadi seperti terakhir mengikat. Oke, mungkin Sobat Javanika dan Sobat Wawa. Kayak mana ini Pak? gimana lagi? Aku kabur, udah ikut aja lah ya. Ya, kita akan membawa Mbak Nadia Omara ke tempat yang sudah direncanakan sama Om Hao. Saya tetap nanti menemani, jadi aman Mbak Nadia. Insya Allah. Sampai sini maksudnya, nggak tahu di Coy, sana. coy. Kita doakan saja semoga Amin. semuanya Semoga lancar. semua lancar. Oke, kita lanjut nanti masih sama Kisah Tanah Jawa dan Nadia Omara. Mantap.